Dikuburkan akan ditanya nanti, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara? Jawaban hanya satu, wabil mu'minina ikhwana wal mu'minun wal mu'minat ikhwani. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, apapun madhabnya, apapun alirannya, semua yang masih berada dalam lingkup muslim, dia adalah saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nas'alukum min syabah ala dunya al-Fatihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih ayat yang kemarin, ayat 29 dari surah Al-Fath. Pada awal bahasan kita telah membahas tentang karakteristik dan sikap mental para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bersifat atau berperilaku asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Ini menjadi contoh buat kita semua bagaimana cara hidup bermasyarakat. Ada hubungan internal, ada hubungan eksternal. Jadi seorang muslim supaya mendapatkan kehormatan dan mendapatkan kejayaan, maka harus memiliki perilaku ini. Ini yang sebenarnya sekarang sedang krisis, di mana orang-orang yang berstatus muslim nampak lebih benci kepada sesama muslim, bahkan dibandingkan dengan kebencian mereka terhadap non-muslim yang mungkin di dalam banyak hal mereka juga merendahkan Islam. Respon terhadap perilaku sesama muslim dengan respon negatif lebih meramaikan dunia maya dibandingkan dengan respon yang sama terhadap yang berbeda agama. Dengan bahasa lain, bahasa gampangnya, sikap yang seharusnya ditimpakan kepada yang bukan muslim justru ditimpakan kepada sesama muslim. Dan ironisnya penyebab terjadinya konflik internal ini adalah perkara-perkara yang sangat sepele, yang kurang disikapi dengan dewasa di dalam beragama. Tidak pernah terdengar konflik eksternal hanya gara-gara beda agama. Alhamdulillah kita sudah bisa. Bangsa Indonesia hidup rukun apapun agamanya, karena mereka punya komitmen
Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak pernah ngaru-aruin orang yang berangkat ke gereja, tidak pernah. Biasa aja. Bahkan kita bertegur sapa, kemana bang? Ke gereja. Oh ya, selamat jalan deh. Kita tidak pernah ngaru-aruin orang yang berangkat ke pura. Bahkan sebagian kita dengan rasa gembira meliput kegiatan mereka. Tetapi muka kita akan berubah. Kita akan ngaru-aruin kalau bertemu dengan sesama muslim yang berbeda dalam perkara-perkara kecil yang sebenarnya perkara-perkara itu sudah diperselisihkan oleh para ulama dan mereka tidak menyelesaikannya. Lebih ironis lagi, ketika orang-orang yang bukan berstatus ulama alias orang awam memposisikan diri sebagai orang yang lebih alim dengan cara mentarjih atau mengunggulkan satu pemahaman atau memenangkan kelompoknya dengan berani menghantam yang berbeda dari dirinya. Jadi kita santai saja melihat orang beda agama, mau melakukan apapun silahkan, padahal benar-benar beda banget. Tapi kalau melihat orang yang berbeda sedikit saja di dalam lingkungan keislaman kita, yang padahal itu sangat wajar, kita tidak sabar ingin membuli, kita tidak sabar ingin menyerang, dan ujung-ujungnya cuma tinggal selangkah. Tidak baik kita mengatakan dia sudah kafir. Lebih dari kebencian kita kepada orang-orang kafir. Membenci orang kafir saja tidak boleh kalau tidak ada alasannya. Bagaimana pula membenci sesama muslim yang oleh ayat disebut ruhama bainahum, yang sudah ditempelkan kepada kita semua, harus kita berkasih sayang dengan sesama kita. Nah itu tadi, terjadinya konflik internal hanya gara-gara perbedaan pendapat ini, itu adalah latar belakangnya karena adanya sekelompok orang yang melakukan malpraktek. Artinya dia bukan dokter tapi ngobati pasien, bahkan buka praktek, ditambah pasang iklan, ditambahin caloknya juga, yang isinya hanya disinilah pengobatan yang dijamin menyembuhkan. Seperti itu kita selama ini. Bukan ulama mengeluarkan fatwa, kemudian ada jamaahnya yang bertindak sebagai calok juga. Lalu ada pernyataan di situ, hanya inilah yang paling benar. Nah dari situ, hanya inilah yang baik. Nah ini kita kembali tadi. Kalau sudah mengklaim bahwa dirinya yang paling baik dan lebih baik dari yang lain, kembali ke ayat Al-Quran. Siapa gurunya? Jelas gurunya adalah iblis. Ketika dia mengatakan ana khairun minhu. Nah sudah, kalau gurunya saja sudah iblis, bagaimana dengan muridnya? Ini hari ini yang terjadi di tengah kehidupan umat Islam. Tidak ada rasa persaudaraan. Tidak ada yang namanya wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita menyebut ikhwan itu kalau sama madhabnya. Kita menyebut ikhwan itu kalau sama tarekatnya. Kita menyebut ikhwan kalau sama partainya atau organisasinya. Makanya yang masuk di kelompok ini disebut ikhwan. Yang bukan ini, dia mah bukan ikhwan. Ini sangat berbahaya.
Sebab nanti akan berdampak kepada perilaku keseharian, dan itu juga akan berdampak kepada pertanyaan di alam kubur. Di kubur kan akan ditanya nanti, "Waman ikhwanuka?" Siapa saudara-saudaramu? Jawaban hanya satu, wabil mu'minina ikhwana wal mu'minun wal mu'minat ikhwani. Orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, apapun madhabnya, apapun alirannya, semua yang masih berada dalam lingkup muslim, dia adalah saudaraku. Selamat ini. Lulus dia. Dalam persidangan itu dinyatakan lulus dan mendapatkan yudisium apabila jawabannya seperti itu. Kalau jawabannya ada pengecualian, satu saja seorang muslim tidak diakui sebagai saudaranya, bisa kena sanksi. Dan malaikat tidak nunggu waktu, langsung digendil. Waman ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Orang-orang yang beriman adalah saudaraku, kecuali, ini. Misalnya kecuali NU, kecuali Muhammadiyah, atau kecuali Haji Mahali. Kenapa emangnya? Dia mah tahlilan, orang ceger aja. Atau kecuali Syekh Anu, kenapa? Dia kan nggak kunut, ceger. Kenapa? Perkara-perkara itu, kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, bukan batas muslim dan kafir. Seorang tidak kemudian menjadi sempurna keimanannya kalau kunut, dan tidak kemudian kurang imannya gara-gara tidak kunut. Seseorang tidak menjadi benar total kalau tidak tahlilan, dan tidak kemudian menjadi kurang gara-gara tahlilan. Perkara-perkara yang sudah ditetapkan bahwa itu ada perkara-perkara khilafiyah yang diperselisihkan, di mana kaidahnya bahwa kita adalah orang-orang yang berpendapat berbeda tetapi longgar. Perkara-perkara khilafiyah tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir karenanya. Yang A tetap muslim, yang B tetap muslim, yang C tetap muslim. Selama mereka masih muslim, mereka adalah ikhwana. Selama mereka ikhwan, masuk dalam kategori ruhama'u bainahum. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang kita. Sok, koreksi sekarang. Ada enggak dalam ceramah-ceramah, atau ada enggak perilaku kita yang kemudian menyerang keyakinan orang lain? Tidak. Tapi kalau keyakinan yang satu agama, hanya gara-gara urusan tawasul, ributnya bukan cuma menghabiskan waktu, ribuan lembar kertas dia terbitkan buku-buku dengan biaya yang tidak sedikit. Kita selesaikan dulu ini, maka pasang dalam jiwa kita, semua orang beriman adalah saudara. Selesai. Maka saya termasuk orang yang kadang-kadang kalau bicara tauhid misalnya tidak mau rinci-rinci, sebab rinciannya yang bikin ribet. Total aja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu Maha Esa. Wes stop sampai situ aja. Sebab nanti kalau masuk pada Allah punya sifat 20 juga dirinci-rinci, ada yang nggak terima. Masa cuma 20? Nggak kurang nggak lebih nih. Ribet lagi. Asmaul Husna 99, apa sama? Tidak. 99 rinciannya di dalam kitabnya At-Tirmidzi ini. Nanti Syekh Utsaimin bikin kembali, rinciannya beda. Syekh ini bikin lagi, ulama ini bikin lagi, beda. Ya selesai. Lalu bagaimana yang benar yang mana? Silahkan yang kamu hafal, yang kamu ngerti, itu yang kamu baca. Saya hafalnya yang 99, yang Rahman, yang Rahim, Malik, yang Qudus. Sok nggak apa-apa. Kalau ada yang berbeda, antepin aja, orang bahagianya begitu. Sebab kebahagiaan itu kalau matok gitu loh. Gitu.
Apakah Allah itu tinggal di aras atau di mana? Jangan diomongin. Bikin ribet. Terus nanti apakah Allah itu sifatnya qadimah atau hadisah? Ribet. Apakah Quran itu qadim atau hadis? Ribet. Udah ini aja Quran mah. Ini baru apa lama? Siapa nyuruh bilang baru atau lama? Ayo. Quran baru apa lama? Ngapain juga dia ngomong-ngomongin? Maka saya lebih cenderung sekarang pemikiran bisa berkembang, penafsiran bisa berubah, tapi Al-Quran tetap itu juga. Yang berubah jangan diributkan. Pelihara dan ayo bareng-bareng jaga yang aslinya, yang utuhnya, yang tidak berubahnya. Kita ribut gara-gara kecil kok. Kunut. Orang tidak peduli mau nyanyi apa di tempat agama dia. Tapi kalau bertemu orang yang kunut atau tidak kunut, sebaliknya bencinya setengah mati. Kadang-kadang disamperin juga, ngapain lu kunut? Gini aja lah. Kita sepakat bahwa Nabi pernah kunut, ya. Di 5 waktu pernah kunut, ya. Tapi Nabi juga pernah meninggalkan kunut nazilah, ya, betul. Jadi sekarang gimana? Terserah. Kalau kamu kunut, berarti kamu ikut Nabi pernah kunut juga. Kalau kamu gak kunut, Nabi juga pernah gak kunut, selesai. Tapi perlunya bagi orang-orang yang mengamalkan satu ibadah itu konsekuen, konsisten. Kunut ya kunut terus, yang enggak terus. Supaya enak. Tapi kalau bertemu dengan orang yang enggak kunut, jangan maksain. Imamnya enggak kunut, ya Allah ini kencang-kencang sendiri. Ya. Sami Allahu liman hamidah, imam langsung sujud. Kunut, mam. Jangan. Ada urusan. Atau sebaliknya, imam Allahumma hdina, kita bilang, kunut lagi lu ah. Ribet amat, nah jangan. Perkara-perkara itu ada untuk apa? Dalam hal-hal yang kita sepakat sependapat, itu ada tempat kita berikat. Tetapi pada hal-hal yang diperselisihkan, itu tempat kita saling menghargai dalam perbedaan. Sebenarnya itu. Ruhama bainahum. Kasih sayang dalam hidup ini kan bisa tempel dengan perbedaan kan. Laki-laki dengan perempuan beda hampir semuanya itu. Yang membuat indah itu adalah ada ruhama bainahum. Kan mawaddatan warahmah katanya itu. Rahmah itu ruhama dari situ. Kok bisa laki-laki perempuan sering mencintai, sering menyayangi, para beda-beda kok. Justru karena perbedaan itulah kami bisa menunjukkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau ini dipegang, indah Islam ini. Udah ya? Itu kunci pertama. Jangan pernah punya rasa musuh dengan siapapun kalau dia masih berstatus muslim. Dan ingat, keislaman seseorang tidak gugur hanya gara-gara perbedaan khilafiyah. Keislaman seseorang tidak kemudian menjadi hilang gara-gara perbedaan dalam furu'ul aqidah. Apakah Allah duduk, Allah berada, Allah tidak, Allah berkuasa? Penafsiran itu tidak menyebabkan orang menjadi kafir, karena penafsiran itu tidak dasarnya mengingkari Al-Quran. Hanya keyakinan dan pemahaman terhadap Al-Quran yang berbeda. Pemahaman itu bukan Quran. Walaupun diambil dari, nah itu kaidah. Lanjutnya. Iya, saya jadi ingat sabda Nabi ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sah seseorang disebut beragama Islam jika mulut dan tangannya, ucapan dan perbuatannya tidak mengganggu semua orang muslim. Coba deh, perhatikan. Ini renungkan bolak-balik. Al-muslimu, seorang muslim yang benar, boleh ngaku Islam apabila lisan dan tangannya, jika ucapannya dan perbuatannya tidak menodai semua muslim yang lain. Hadis ini ratusan kali saya ulang-ulang. Kok jadi saya kena sendiri? Mungkin kalau Haji Norman udah duluan kena. Sederhana banget. Al-muslimu man
salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Coba dipreteli kata per kata supaya enak ya. Seorang muslim itu, orang Islam itu, kita Islam ya? Islam ya? Kita buktikan. Karena ada syaratnya. Sah disebut muslim yang benar kalau memenuhi dua syarat nih. Kita punya lisan dan kita punya tangan. Nah, ini lidah, ini tangan. Ini perkataan, ini perbuatan. Nah, kita bertemu dengan semua orang Islam. Di sini madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kenapa kalau ditulisnya Syafi'i dulu madhab sendiri gitu? Nanti kalau dalam kajian-kajian fikih biasanya yang disebut pertama itu madhab sendiri, walaupun sebenarnya Maliki dulu baru Syafi'i gitu loh. Itu kalau mau paham nanti baca kitab kuning. Kalau kita baca kitab perbandingan madhab, biasanya yang disebut duluan itu adalah madhabnya dia sendiri, gitu loh. Ini di sini ada Ustadz Rojak, Yanto, Rohman, Norman, Ali misalnya. Dan semua orang Islam semua jumlahnya berapa? 2 miliar ya. Jika kamu mau disebut muslim dan bukan cuma klaim, maka lisanmu tidak pernah berbicara, tidak pernah ngomong yang membuat satu pun saudaramu tidak suka kalau dia tahu bahwa kamu bicarakannya. Satu ya. Tidak boleh ada satu pun muslim dari 2 miliar muslim yang dinodai oleh lisanmu. Dia kan bodoh, awas, kena, gagal di sini. Ah, dia mah orang. Nah, sedangkan dia muslim. Wah, dia mau rajin sedekah. Alah, sedekah apaan? Orang tujuannya biar dipilih. Memang tahu hati. Satu saja di antara orang muslim yang kau nodai lewat lidahmu, maka gugurlah hakikat keislamanmu. Ini kalau mau ekstrim nih. Terus tanganmu. Jika engkau ingin disebut seorang muslim yang benar, jangan ada satupun di antara orang Islam saudaramu itu yang kau lukai, yang kau sakiti, yang kau bikin dia tidak suka, tidak rela melalui tanganmu. Maka tanganmu harus damai, lisanmu harus damai. Sekarang berapa korban muslim lewat lidah kita selama ini? Masih ngaku Islam. Sholat bareng, Jumatan bareng, wudu ngantri bareng. Tapi lidahnya dan tangannya mengindikasikan sebenarnya mereka tidak bersama. Itu yang kata Al-Quran,
Ibaratnya tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira orang-orang itu bersama. Karena memang barisnya bareng, sopnya juga lempeng, luruskanlah sopmu, lurus banget. Sampai kamu mengira mereka itu sama-sama, bersama. Wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka berantakan. Badannya berjamaah, tapi hatinya munfarid semua. Pantas gak ada orang 100 sholat, judulnya ada imamnya, gerakannya bareng, tapi hatinya kok bisa-bisa sholat dewe-dewe. Nah, apa penyebab terjadinya tidak bebas dari lisan dan tangan? 2. 1 benci, 2 dengki. Nah, kita benci kepada orang lain karena dia melakukan perbuatan yang mungkin kita tidak suka, atau dia punya pemahaman, punya amaliyah yang berbeda dengan kita, benci kita. Aneh. Kenapa kita tidak benci kepada orang lain gara-gara mukanya beda sekalian? Kita naik haji itu muka orang beda-beda. Ini rombongan Turki beda sama rombongan sini. Rombongan Bangladesh beda. Rombongan India yang biasanya ada cucuk hidungnya, Pak. Nggak ada kita kebencian. Nggak ada. Apa kita kudu maksa gitu? Enggak. Itu 2 tadi itu. Benci dan dengki. Orang kalau sudah dalam hatinya ada dengki, di hatinya apa? Gengsi mengakui kelebihan orang lain. Teman kita sukses, punya rumah besar, uang banyak. Dia kerja keras. Kita pengen juga kaya. Cuma kerjanya tidur dan malas-malas. Ya nggak bisa. Wah, dia sukses aja ya. Nah, saya juga tahu sukses dia mah kudu kawi. Kita dengki. Alah, dia tuh kan naik di situ, tahu sendiri main sabun dia. Lihat aja, dia kan kerjanya ketemu anu. Apa urusanmu? Jika kaum muslim melihat saudaramu sukses, dia bersyukur kau ikut, alhamdulillah, satu lagi saudaraku dapat keberkahan. Hilang seperti itu, iri. Itu penyakit iblis. Memangnya iblis senang ada di surga? Enggak. Dan akibat dari irinya tadi dia melakukan tindakan, mulut iblis tuh, lisan iblis itu baik gak? Tidak. Dia bukan muslim, lisannya tidak membiarkan saudaranya selamat, mencelakakan karena iri. Kan sering saya katakan, yang paling berat dijaga iri itu sama tetangga. Sebab kalau masak enak, asapnya ke kita. Harusnya kan kita syukuri.
Emang dagingnya kagak dapet, tapi asapnya alhamdulillah dapet juga nih. Daripada yang sono asapnya kagak dapet, lumayan lah. Dapat asapnya, pas asapnya daging ayam enak kita gigit aja, apa kek? Bayangkan bahwa antara yang kita kunyah dengan yang kita isep di hidung tuh dia juga. Ayo, cuma sebutnya doang lah. Ya, itu dua ya. Jangan benci, jangan dengki. Kalau orang benci pasti suka mencaci. Gitu. Kalau orang dengki gemar melukai. Doanya jelek terus sama orang. Kalaupun dia datang ke orang itu tujuannya hanya satu, bagaimana orang itu kehilangan nikmatnya. Ya iblis tadi, setan itu. Sekarang banyak orang yang silaturahmi tapi tidak membawa kebahagiaan, menjatuhkan orang lain. Silaturahmi tapi menghinakan orang lain. Ngomong kepada orang nasihat tapi sebetulnya menjatuhkan, banyak. Dan anehnya yang dibenci itu muslim, yang diiri juga muslim. Ini di mana kita? Rahmah bainahum di mana? Seharusnya seorang muslim, jangankan saudaranya dapat nikmat, susah pun kita bantu dia. Makanya aneh ketika ada satu negara yang menyerang ke Israel dengan bomnya, sempet-sempetnya ada manusia yang menyerang Iran hanya gara-gara Syiah. Ya. Dan sekarang ada kelaparan di Rafah ya. Apa namanya? Rafah. Bikin di mana-mana. Saudara kita hampir mati. Saatnya ulurkan tangan. Lu kemarin ketika saudaramu sedang menyerang ke sana, yang membuka pintu sehingga orang bisa bebas kirim suplai makanan, kok kamu serang? Kehormatannya. Maka belajarlah. Ya syukur pada Allah saya belajar tidak kurang dari 6 madhab. Jadi meskipun saya tegas ini salah menurut versi keyakinan saya, tapi ada batas. Dia ngaku muslim, dia tidak malu mengatakan isyhadu bi anna muslimun, memproklamirkan diri menyebut muslim, bahkan nama Allah dibawa kemana-mana. Dia punya hak dicintai. Kita enggak. Bencinya sampai ngabisin ubun-ubun, mungkin orang jebol orang. Kita susun kekuatan hanya untuk berperang dengan orang yang seagama. Dia sudah sholat, dia tiap hari nyebut nama Allah. Kok kamu benci? Kenapa tidak kamu cari orang yang Tuhannya berbeda, kemudian nasihati, yuk kita bareng-bareng. Ah, sudah. Itu tapi kan orang lain ya, kalau kita kan sudah menjadi tradisi yang kayak gitu. Enggak sama, parah gitu. Beda kita mah lebih. Baik. Pasang ya. Makanya saya gini. Silahkan orang mencaci maki saya. Silahkan ngomong jelek saya. Sudah saya maafkan. Kalau dia mukmin, nanti kita ketemu di akhirat masuk surga bareng kan luar biasa. Omong-omongan kan. Dulu aku kan pernah menghina kamu. Kok masuk surga? Ya aku tahu tulisannya sudah dimaafkan. Nggak ada ini lagi surga. Kalau dia non muslim, siapa tahu dengan dimaafkan panjang umurnya dia bersyahadat. Kita kan calonnya Tuhan. So, ini berapa hari ngabring orang datang ke rumah saya menanya duit gaib. Tadi malam masih ada. Orang dekat lagi. Ya gara-gara itu. Oh, saya bilang, jangankan Syarif Rahmat sekarang, Prabowo aja masuk di uang gaib tuh. Iya kan? Prabowo, Amin Rais, Ustadz Somad. Masuk percaya sih? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah terasa ya? Saudara kita banyak ya? Banyak banget. Tapi jadi sedikit. Karena definisi ikhwan kita bikin sendiri, bukan konsep Islam. Jelas,
Innamal mu'minuna ikhwah. Ini surat ini nanti setelah itu. Ini akhir surat Al-Fath. Di surat berikutnya ini ada ayat innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kenapa kamu berkasih sayang? Karena mereka saudaramu. Kalau punya saudara kelaparan kita bantu, saudara sakit kita bantu, saudara disakiti kita belain. Rasa itu ada belum hari ini? Belum ada. Biarin mampus dia. Cara dia sendiri. Nah, obatnya adalah supaya kita tidak ada rasa dengki, tidak ada benci. Tadi itu. Fahami benar perbedaan pendapat para ulama dan jangan turut campur yang bukan urusannya. Kalau kamu bukan ulama, baru belajar 10 tahun di Timur Tengah, 20 tahun mondok, hafal hadis juga paling cuma 100-200 biji, diam. Kamu berhak menjelaskan kepada jamaahmu, tetapi jangan terdengar oleh orang-orang yang berbeda dengan dirimu. Itu sebabnya di Indonesia dulu para ulama tegas. Indonesia ini menganut paham ahlus sunnah wal jamaah. Madhabnya madhab Syafi'i. Thariqahnya Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali. Wes, ini sudah benar. Kalau sudah benar maka amalkan. Harapan kita yang berbeda dengan ini tidak kita salahkan. Tapi ada panggonane dewe-dewe. Wes, yakin benar kok. Ada yang memaksakan diri membawa pemahaman madhab yang lain masuk di sini. Inilah awal-awalnya. Sudah gitu yang bawanya pas-pasan. Mohon maaf lah, saya ini udah ya 40 tahun belajar agama lebih lah. Baru kita menyadari betapa luas dan indahnya agama setelah kita cukup belajar sekian tahun dengan ketulusan hati. Pandanglah saudaramu seagama dengan kasih sayang. Ketika ada yang berbeda, saling menasehati, tapi kalau tidak bisa, rela tetap dalam perbedaan. Sering saya katakan, walaupun berbeda, kita tetap bisa bercanda. Kita bersama, walaupun tidak sama. Buang bingkainya sudah ada di dalam. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu saksikan mereka, para sahabat Nabi itu, model kita, yang menjadi model kita, ruk'an sujjadan, pada ruku, pada sujud, sholatlah. Yabtaghuna fadlan minallah. Ruku dan sujud, sholat yang mereka lakukan secara berjamaah juga semata-mata dalam rangka mencari fadlan. Fadlan, nanti ada fadilah, ada sohibul fadilah, wal karamah. Fadlan, al-fadl, afdol, dari situ lebih afdol. Nah, itu. Termasuk nanti ada palilah. Indonesia bisa diakui sebagai sebuah negara ketika PBB sudah diberitahu bahwa ibu kotanya adalah Yogyakarta. Waktu itu diakui sebagai sebuah negara, kan harus ada wilayah, ada ibu kota, ada warga negaranya, ada masyarakatnya. Jogja siap jadi ibu kotanya. Makanya kita sering dengar semua ini karena palilah
Hamengkubuwono ke-9. Ini semua berkah palilah Kanjeng Sinuwun. Palilah itu asalnya apa? Fadilah. Indonesia diakui sebagai sebuah negara karena ada ibu kotanya, dan ibu kotanya yang langsung mencerahkan sudah Yogyakarta saja menjadi bagian dari Indonesia. Palilah. Jangan dianggap kecil. Ini sejarah ini hilang kita nih sekarang. Banyak yang nggak tahu. Jadi kalau ada orang hebat di Indonesia, HP9 itu, dia berjuang, dia menyiapkan keratonnya, daerah kekuasaannya menjadi ibu kota negara. Nah, fadilah, fadlan, falilah itu, dod itu pindah menjadi lam di Indonesia, menjadi L. Misalnya Ramadan, Ramlan. Ridho, rela. Ya, apa lagi? Zod juga sama. Zolim jadi lalim. Gitu. Ini harus tahu. Kadang-kadang kan ya, apa namanya, ada yang ganti-ganti dikit. Su'ul butun. Seul beteng. Itu gak enak perut. Betul kan perut? Mereka dalam sholat, dengan sholat dan ibadahnya itu ada mencari, tapi yang dicari itu fadlan minallahi waridwana. Dengan sholatnya itu dia mencari dari Allah, bukan dari yang lain. Yang pertama fadlan, keutamaan. Apa itu fadl? Fadl itu kalau kita misalnya fudurut tu'am, fadl, kelebihan, sisa, lebih dari yang lain. Ketika kita menjadi orang yang sahibul fadilah, berarti dia punya kelebihan di atas yang lain. Rata-rata adalah 6, dia 7. Dia punya fadilah, punya fadl dari Allah. Dia ingin menjadi manusia yang di mata Allah unggul dari yang lain. Jadi kalau ingin unggul, punya kelebihan, punya, kadang-kadang kan dikirim fadlan itu karunia, kiriman ya, kiriman. Kalau dia ingin dikirim sesuatu oleh Allah dan sesuatu itu di atas rata-rata, maka caranya dengan apa? Salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Orang yang ingin pertolongan, ingin punya keunggulan dari yang lain, jadikan salat sebagai sarananya. Yang kedua, waridwana, dan keriduannya. Bedanya apa? Ridho itu artinya adalah bahwa apapun yang kita lakukan, dia tidak marah, bahkan suka dengan kita. Lewat sholat itu kita ingin diridhoi oleh Allah. Ingin Allah menerima apapun adanya kita. Mau kita ini banyak kekurangan, tapi pengen diterima oleh Allah. Di dalam sholat itulah kita mohon pada Allah. Ya Allah, terima hambamu ini dengan segala kekurangannya. Jangan kecewa engkau dengan aku, ya Allah. Lawannya ridho itu ikhlas. Nah, tadi yang pertama, fadlan itu kiriman. Kita minta Allah ngirimkan sesuatu yang membuat kita menjadi istimewa di atas yang lain, punya kelebihan di atas yang lain. Kalau ridwana, kita mempersembahkan sesuatu dan dia terima. Jadi kalau fadlan datang ke kita, kalau ridho kita datang ke dia dan diterima. Ini kelasnya lebih tinggi. Ridho, ridwana. Jangan nama bikin Ridwan tapi kelakuannya bikin Allah murka melulu. Bikin nama itu. Dana fadlan itu dapat banyak duit terus.
dapat ilmu, banyak anugerah. Ridwan, dia orang yang banyak amal yang membuat Allah suka dengan dirinya. Semua ucapannya, perbuatannya, tindakannya Allah menyukainya. Itu tujuan sholat. Tapi fadlan dan ridhonya itu dari mana? Fadlan minallahi wa ridwana. Ini fadl dan ridho yang kita mau. Kita dikirim tapi di saat yang bersama sang pengirim itu ridho dengan kita, suka dengan kita, memberikan sesuatu tapi juga rela dengan perilaku kita yang ditampilkan depan dia. Dapat fadl, bersyukur, maka Allah ridho. Dapat fadl, dipakai dengan baik, Allah ridho. Dari mana? Fadl dan ridwannya hanya dari Allah. Sholat dilakukan untuk mencari dari Allah fadl dan ridwan Allah. Ada. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lihat terjemahnya di situ apa? Biar kita sesuaikan dulu ya. Ayat 29 surah Al-Fat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. So, kita pakai terjemahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu terjemah bebas kan kudu kayak gitu ya. Tanda mereka, simahum, ada simas salihin. Kalau orang Sunda, sima mau. Nah, itu bahasa Sunda. Jadi kalau orang gagah, siapa mau buka sima mau, karisma mau. Ini bahasa Arab. Tanda mereka, orang-orang para sahabat Nabi yang tadi sifatnya itu muncul, nampak fi wujuhihim, dari muka mereka, min athari sujud, dari bekas sujudnya. Sujud tadi kan rukaan sujadan, ruku dan sujud. Sujudnya itu ada membekas. Fi wujuhihim, di wajah mereka. Tentu yang dimaksud bukan secara fisik. Misalnya jidat hitam. Karena itu adalah merupakan dampak dari interaksi kening kita dengan tempat sujud kita. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya jidat hitam, tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri, nih sholat gue cakep nih. Ini sholat saya keterima nih, kamu kan belum no. Tidak. Maka tafsirnya dua. Satu, bahwa nanti yaumul qiyamah orang-orang beriman yang sifatnya seperti itu kemudian sholat mengharapkan fadl dan ridho Allah, nanti hari kiamat wajah mereka akan berbeda. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Umatku nanti dipanggil pada hari kiamat, pas dipanggil itu bercahaya. Itu dia. Terang, beda. Jadi tidak ada hubungannya dengan warna kulit, tidak ada. Kinclong gitu loh. Ini yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman pas datang itu beda. Digunakan ada ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah sebagian orang memutih dan sebagian lain menghitam, auranya cerah. Tafsir yang kedua, simahum fi wujuhi min athari sujud, bahwa dampak dari sujud yang mereka lakukan selama ini nampak dari wajah mereka, ramah
tamak, menyenangkan. Kalau dilihat orang tuh apa ya? Bukan wajah sendu, sendu kan wajahnya itu wis pokoknya enak dilihat lah, nggak senep gitu. Kan wajah itu kan ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam juga kan. Tergantung dari apa dia dibuat. Kalau wajah ini dibuat dari sholat dengan sujud yang baik, insya Allah ya jadi manis. Kalau dibuat dari problematik ya udah asem. Nah itu. Nampak dari wajah mereka bercahayanya. Ini ada tafsir yang lain yang lebih spesifik. Sebetulnya dampak sujud itu nampak dari cerminan wajahnya yang menggambarkan ketenangan jiwa, kekhusyuan, lalu perilakunya mencerminkan ketawaduan, kedamaian, kebaikan. Itu dampak sholat, berarti sholat itu membawa dampak baik di akhirat maupun di dunia ini. Beruntunglah orang-orang yang di dalam sholatnya bisa bertemu dengan Allah. Nah, nanti bagaimana bisa bertemu Allah orang nggak kenal di sini juga. Orang yang hatinya nggak khusyuk ya bertemu bagaimana ya? Ya belajarlah, belajar ya. Inilah perilaku dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan model, yang merupakan tipologi uswah dan qudwah bagi perilaku kita sehari-hari. Kita belajar bagaimana menjadi seperti mereka. Sebab kalau hari ini nama mereka atau perilaku mereka dibanggakan oleh Allah, hendaknya kita juga menjadi orang-orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Tidak membayangkan ada kehidupan manusia seperti sahabat Nabi dan mustahil akan ada lagi. Tidak mungkin. Tetapi minimal pola itu, model itu kita ikuti. Makanya karena perilaku mereka seperti itu, orang berbondong-bondong masuk Islam. Kelihatan guyubnya, seneng banget ya mereka mah bareng, dari masjid bareng, kemana-mana bareng, pengen orang kan. Sebab orang kalau melihat kerumunan kan ikut nimbrung pengennya kan. Mula-mula nimbrung doang gitu kan, lama-lama jadi anggota. Nah coba di pantai cuma satu orang, siapa mau gabung situ? Pagi-pagi ada yang jalan sendirian. Atau sore-sore menjelang maghrib, atau tengah malam. Mau nyamperin? Waduh hantu dah gitu. Tapi kalau kerumunan orang banyak, kelihatan damai, senang, tentu kita ingin tertarik juga bergabung dengan mereka. Begitulah hamba-hamba Allah yang beriman, para sahabat Nabi, kehidupan mereka dengan aneka ragam kepentingannya, aneka ragam suku, bahasa, bangsanya. Begitu kumpul menjadi satu, dilihat orang, indah teman ini, kelompok ini ya. Yuk coba ngelihat ada apa sih karena pada ngumpul kayak gue. Oh iya yo, makanya lihat. Ada yang melaporkan ketika orang kafir mengutus Khalid bin Walid, waktu itu belum muslim, mau membunuh Rasulullah, kalau tidak salah itu. Bagaimana saya bisa membunuh dia? Air wudhunya aja nggak ada yang jatuh. Berebutan di situ. Wah, indah sekali. Nah, kalau sekarang kan bekas kiainya yang diperebutkan apanya? Ya paling sisa kopinya atau sisa bininya itu. Nah, kan bini kiai bisa cakep biasanya ya. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum dipungkas, salah seorang guru saya, dosen filsafat saya, Profesor Dr. Abdul Aziz Dahlan sedang dirawat di sini. Kita doakan mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.